Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Saya Sa'adul Sabirin sebagai moderator dan kedua teman saya yaitu Nadia dan Erdinov Nopaldi. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang menghadapi persaingan. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Nadia. Di sini ada persaingan pasar. Untuk merencanakan dan mengimplementasikan secara efektif strategi positioning merek terbaik, perusahaan harus memberikan banyak perhatian kepada pesaing mereka. Pasar menjadi terlalu kompetitif untuk memusatkan perhatian kepada konsumen saja. Selanjutnya ada 5 kekuatan kompetitif. Yang pertama, pendatang baru potensial atau ancaman mobilitas. Yang kedua, pemasok atau kekuatan pemasok. Yang ketiga, pesaing industri atau rivalitas segmen. Yang keempat, pembeli atau kekuatan pembeli. Yang kelima, produk pengganti, yaitu ancaman produk pengganti. 5 kekuatan yang menentukan daya tarik struktur segmen. Kemudian ada mengidentifikasi pesaing. Pesaing adalah perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama. Persaingan dapat dilihat dari sudut pandang yang pertama, industri. Suatu kelompok perusahaan yang menawarkan produk atau kelas produk yang merupakan pengganti erat satu sama lain. Selanjutnya ada pasar. Perusahaan yang berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama. Selanjutnya persaingan pasar. Ada pesaing aktual, ada pesaing potensial. Selanjutnya ada menganalisis pesaing. Perusahaan perlu menentukan yang namanya pertama strategi. Strategi yaitu sekelompok perusahaan yang mengikuti strategi yang sama dalam pasar sasaran tertentu. Yang kedua ada tujuan. Yang pertama memaksimalkan laba. Contohnya jangka pendek, jangka panjang. Ya, terus ada beberapa tujuan. Profitabilitas, bangsa pasar, arus kas, teknologi, dan layanan. Selanjutnya ada kekuatan dan kelemahan. Pangsa pasar, share of market, pangsa pikiran, share of mind, pangsa hati, share of heart. Selanjutnya, perusahaan tidak boleh menghabiskan seluruh waktu berfokus pada pesaing, melainkan berfokus pada pelanggan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Randy. Memilih pesaing. Yang pertama, ada kekuatan melawan lemah. Yang kedua, dekat melawan jauh. Dan yang ketiga, baik melawan buruk. Next. Memilih pelanggan. Perusahaan harus mengevaluasi basis pelanggannya dan memikirkan pelanggan mana yang rela mereka lepas dan mana yang ingin mereka pertahankan. Next. Selanjutnya ada strategi kompetitif pemimpinan pasar. Tindakan agar tetap menjadi pemimpin pasar. Yang pertama ada memperluas total permintaan pasar, pelanggan baru, lebih banyak penggunaan. Dan yang kedua melindungi pangsa pasar. Yang ketiga meningkatkan pangsa pasar. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Contoh strategi pemimpin pasar. Strategi penantang pasar. Mendefinisikan tujuan strategis dan lawan. Yang pertama, menyerang pemimpin pasar. Kedua, menyerang perusahaan seukuran. Yang ketiga, menyerang perusahaan yang lebih kecil. Terus memilih strategi serangan umum. Dibagi menjadi
5 bagian. Yang pertama serangan frontal, yang kedua serangan sisi, yang ketiga serangan pengitaran, yang keempat serangan melewati, yang kelima perang gerilya. Terus ada contoh yang ketiga, memilih strategi serangan spesifik. Seterusnya ada strategi pengikut pasar atau market follower. Yang pertama pemalsu, pengklon atau cloner. Yang ketiga peniru. Yang keempat pengadopsi. Seterusnya ada strategi penceruk pasar atau market mixer. Yang pertama penceruk mencapai margin yang tinggi dengan pencerukan yang cerdas. Yang kedua tugas penceruk. Tugas penceruk dibagi menjadi 3 bagian, yaitu menciptakan ceruk, memperluas ceruk, melindungi ceruk. Yang ketiga resiko penceruk. Resiko penceruk dibagi menjadi 2, ceruk pasar mengering, ceruk pasar diserang. Dan sekian presentasi malam hari ini. Saya dan teman-teman saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan tidak enak didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.